kita harus mengejarnya dengan sekuat tenaga. Jika ingin sukses, kita harus bekerja lebih keras. Jika ingin kaya, kita harus terus berlari, memeras waktu, tenaga, dan pikiran tanpa henti. Tapi anehnya, semakin kita mengejar uang, semakin sulit ia didapat. Semakin kita cemas tentang kekurangan, semakin nyata kesulitan itu terasa. Seakan ada tembok tak kasat mata yang menghalangi kita dari rezeki yang kita inginkan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya tampak santai, menikmati setiap langkahnya, tapi justru rezeki mengalir deras kepadanya? Sementara di sisi lain, ada orang yang bekerja siang malam, merelakan waktu, bahkan mengorbankan kesehatannya, namun tetap terjebak dalam kesulitan finansial. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hukum energi. Apa yang kamu kejar dengan penuh ketakutan dan kegelisahan, justru akan semakin menjauh darimu. Bayangkan kamu berada di padang pasir, kehausan, dan mulai berlari mencari air. Tapi semakin kamu panik, semakin sulit menemukan oasis. Sementara itu, seseorang yang tetap tenang dan berjalan dengan percaya, justru tiba di sumber air dengan mudah. Begitulah cara kerja energi keberlimpahan. Uang bukan sesuatu yang bisa dipaksa datang dengan kecemasan dan ketakutan. Ia adalah sesuatu yang mengalir kepada mereka yang selaras dengannya. Jadi, bagaimana jika rahasia kekayaan sejati bukan tentang mengejar, tetapi tentang mengizinkan? Bukan berarti kita diam tanpa usaha, tetapi kita melepaskan ketegangan batin dan percaya bahwa keberlimpahan sudah tersedia untuk kita. Hari ini, kita akan membahas The Art of Surrender, sebuah prinsip yang dipahami oleh mereka yang telah mencapai kebebasan finansial, tetapi jarang disadari oleh mereka yang masih terjebak dalam mentalitas kekurangan. Jika kamu merasa sudah bekerja keras tapi hasilnya selalu terasa kurang, mungkin inilah saatnya untuk mengubah pendekatanmu. Mungkin yang kamu perlukan bukan usaha yang lebih keras, tetapi sikap batin yang lebih tenang dan terbuka. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Mengapa uang menjauh saat dikejar? Sahabat vibrasi kaya, pernahkah kamu memperhatikan bahwa semakin keras seseorang bekerja untuk mendapatkan uang, semakin sering mereka merasa kelelahan dan justru tetap kekurangan? Sementara itu, ada orang yang tampaknya menikmati hidup, tidak terlihat stres, tetapi uang terus mengalir dalam hidup mereka dengan begitu mudahnya. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah cerminan dari hukum vibrasi energi yang bekerja dalam kehidupan kita. Saat kamu mengejar uang dengan rasa takut, cemas, atau panik, tanpa sadar kamu mengirim sinyal kepada alam semesta bahwa kamu dalam keadaan kekurangan. Dan sesuai dengan hukum tarik-menarik, semesta akan merespons dengan memberikan lebih banyak pengalaman yang memperkuat perasaan itu, sehingga, tanpa disadari, kamu terus berada dalam lingkaran kekurangan. Kita seringkali tidak menyadari bahwa cara kita berpikir, merasa, dan bertindak terhadap uang menciptakan realitas keuangan kita sendiri. Jika kamu merasa uang sulit didapat, coba perhatikan bagaimana emosi yang mendominasi setiap kali kamu memikirkan uang. Apakah itu ketakutan, kecemasan, ketidakpastian? Jika ya, maka tidak heran jika uang terasa menjauh. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan kamu sedang mencoba menangkap kupu-kupu di taman. Semakin keras kamu berlari mengejarnya, semakin ia terbang menjauh. Tetapi jika kamu duduk dengan tenang, menikmati suasana, tanpa berusaha keras menangkapnya, kupu-kupu itu malah bisa datang dengan sendirinya, bahkan mungkin hinggap di bahumu. Uang bekerja dengan prinsip yang sama. Saat kamu mengejarnya dengan penuh ketegangan, uang akan terus terasa sulit didapat. Tetapi ketika kamu melepaskan ketegangan, mempercayai bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya, dan tetap melakukan tindakan dari tempat yang penuh ketenangan, uang akan lebih mudah mengalir ke dalam hidupmu. Mari kita lihat dua contoh nyata yang menunjukkan bagaimana energi seseorang memengaruhi aliran keuangan mereka. Kasus pertama, sebut saja si A. Ia adalah orang yang selalu merasa kekurangan. Si A adalah seseorang yang percaya bahwa uang hanya bisa didapat melalui kerja keras yang melelahkan. Setiap hari, ia bekerja lebih dari 12 jam, mengambil pekerjaan tambahan, bahkan mengorbankan waktu istirahat dan kebersamaan dengan keluarga.
Tetapi meskipun bekerja tanpa henti, ia selalu merasa uangnya tidak cukup. Setiap kali menerima gaji, ada saja pengeluaran mendadak yang menghabiskannya. Mengapa ini terjadi? Karena ia bekerja dengan mentalitas kekurangan. Ia percaya bahwa jika ia tidak terus bekerja, ia tidak akan bisa bertahan. Energi stres, kecemasan, dan ketakutan ini terus-menerus menarik keadaan yang membuatnya merasa tidak pernah cukup. Kasus yang kedua, ada si B yang memahami aliran energi keberlimpahan. Si B, di sisi lain, juga bekerja, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia tidak bekerja dengan kecemasan atau ketakutan, melainkan dengan perasaan tenang dan percaya bahwa rezeki akan datang dengan cara terbaik. Ia memahami bahwa uang bukan hanya soal berapa banyak jam yang dikerjakan, tetapi tentang bagaimana ia memancarkan energi keberlimpahan. Si B melakukan pekerjaannya dengan penuh kegembiraan, mengambil waktu untuk menikmati hidup, dan selalu merasa cukup dengan apa yang ia miliki saat ini. Hasilnya, peluang baru selalu datang kepadanya, proyek-proyek besar menghampirinya, dan uang mengalir tanpa harus bekerja mati-matian. Dua orang, dua pendekatan yang berbeda terhadap uang, dan dua hasil yang sangat berbeda. Mengapa mentalitas kekurangan menjauhkan uang? Karena ketika kamu terus merasa bahwa uang itu sulit didapat, kamu sebenarnya sedang memberi perintah kepada alam semesta untuk terus menunjukkan realitas itu kepadamu. Sebab, pikiran dan emosi kita adalah magnet yang menarik pengalaman, sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Kamu mungkin berpikir, tapi bagaimana aku bisa berpura-pura bahwa aku punya uang, padahal kenyataannya aku sedang kekurangan? Jawabannya bukan berpura-pura, tetapi menggeser fokus. Alih-alih melihat kekurangan, cobalah untuk lebih banyak mensyukuri apa yang sudah ada. Alih-alih merasa tertekan karena uang belum datang, cobalah untuk tetap tenang dan percaya bahwa keberlimpahan selalu ada dan akan datang dengan cara yang tak terduga. Sahabat vibrasi kaya, uang bukan sesuatu yang harus dikejar dengan panik. Uang adalah energi yang akan datang kepadamu dengan lebih mudah ketika kamu tenang, percaya, dan membuka diri untuk menerimanya. Jika selama ini kamu merasa uang menjauh darimu, jangan langsung melihat kondisi eksternal. Coba periksa ke dalam. Apa yang selama ini kamu percayai tentang uang? Bagaimana emosi yang mendominasi saat kamu memikirkannya? Jika kamu selalu berada dalam vibrasi kekurangan, inilah saatnya untuk mengubah frekuensimu. Berhenti mengejar dengan ketakutan. Mulai izinkan dengan percaya, keberlimpahan sudah ada di sekitarmu. Kini saatnya kamu membukakan pintu dan membiarkannya masuk. Bagian 2. Melepaskan. Bukan berarti menyerah, tapi mempercayakan. Sahabat, salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang dalam mengejar keberlimpahan adalah mereka mengira bahwa semakin keras mereka berusaha, semakin cepat hasil akan datang. Mereka berpikir bahwa jika mereka tidak mengejar uang dengan penuh ambisi dan kerja keras tanpa henti, maka mereka tidak akan pernah memilikinya. Namun, ini adalah pola pikir yang penuh dengan ketegangan, yang justru menghalangi aliran rezeki. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha, melainkan mengubah cara kita bekerja, dari yang penuh tekanan dan ketakutan menjadi lebih selaras dengan energi keberlimpahan. Dalam hukum energi, semakin kita berpegang erat pada sesuatu dengan ketakutan akan kehilangannya, semakin besar kemungkinan kita benar-benar kehilangan hal itu. Tetapi saat kita mempercayakan hasilnya kepada semesta, keajaiban mulai terjadi. Ketika ketegangan menghambat aliran rezeki. Bayangkan kamu sedang berada di sungai yang mengalir deras. Jika kamu berusaha melawan arus, berenang sekuat tenaga ke arah yang berlawanan, kamu akan merasa kelelahan, frustrasi, dan akhirnya menyerah. Tetapi jika kamu membiarkan dirimu mengapung dan mengikuti arus, kamu akan menyadari bahwa sungai itu sebenarnya sudah membawamu ke tempat yang tepat, tanpa perlu perjuangan yang berlebihan. Begitu juga dengan keberlimpahan. Semakin kita memaksakan diri dengan ketakutan, semakin kita menghambat aliran rezeki itu sendiri. Ini sebabnya banyak orang yang bekerja keras, tetapi tidak pernah merasa cukup. Mereka berada dalam keadaan terus-menerus mengejar tanpa pernah benar-benar menerima. Mereka bekerja dengan energi ketakutan, takut kekurangan, takut gagal, takut kehilangan,
dan energi ini hanya menarik lebih banyak pengalaman yang memperkuat ketakutan itu. Sebaliknya, mereka yang tampaknya hidup dalam kelimpahan tanpa usaha berlebihan, bukanlah orang-orang yang tidak bekerja keras. Mereka tetap melakukan tindakan, tetapi mereka melakukannya dengan rasa percaya. Mereka tahu bahwa apa yang mereka butuhkan akan datang pada waktunya. Jadi mereka tidak terjebak dalam ketegangan atau kecemasan yang tidak perlu. Kepercayaan adalah jembatan menuju keberlimpahan. Saat kamu mempercayakan hasil kepada semesta, kamu tidak hanya sekadar bersikap pasrah. Kamu sedang membuka dirimu terhadap kemungkinan yang lebih luas. Kamu sedang berkata kepada kehidupan, "Aku tahu bahwa aku layak mendapatkan keberlimpahan, dan aku percaya bahwa ia akan datang dengan cara terbaik dan pada waktu yang tepat." Kepercayaan ini menciptakan ruang bagi rezeki untuk mengalir kepadamu. Sama seperti seorang petani yang telah menanam benih dan merawatnya dengan baik. Ia tidak perlu menggali tanah setiap hari hanya untuk memastikan apakah akarnya sudah tumbuh atau belum. Ia cukup melakukan bagiannya, lalu membiarkan alam bekerja. Tetapi bagaimana jika petani itu tidak percaya? Bagaimana jika setiap hari ia mencabut benihnya dari tanah, meragukan apakah tanamannya akan tumbuh atau tidak? Alih-alih berkembang, benih itu justru akan mati karena terus-menerus diganggu. Begitu pula dengan kita. Jika kita terus-menerus meragukan apakah usaha kita akan membuahkan hasil, apakah uang akan datang, apakah kehidupan akan memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita sebenarnya sedang menghambat pertumbuhan kita sendiri. Melepaskan adalah tindakan keberanian. Mungkin ada ketakutan dalam dirimu untuk melepaskan. Mungkin kamu merasa bahwa jika kamu tidak mengontrol segalanya, maka hidupmu akan berantakan. Tetapi percayalah, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bekerja dalam kehidupan ini. Melepaskan bukan berarti berhenti mengambil tindakan. Justru, ini adalah tindakan keberanian tertinggi, keberanian untuk percaya bahwa segala sesuatu bekerja sebagaimana mestinya. Keberanian untuk tetap berjalan, tanpa harus terus-menerus mengkhawatirkan kapan hasilnya akan datang. Keberanian untuk tetap melakukan yang terbaik, tanpa merasa perlu memaksakan segalanya agar terjadi sesuai keinginan kita. Ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu berjuang dengan cara yang penuh ketegangan. Kamu bisa bekerja, berusaha, dan tetap merasa ringan. Kamu bisa mengejar impianmu, tetapi tanpa perasaan takut kehilangan. Kamu bisa meraih keberlimpahan, tetapi tanpa terjebak dalam siklus mengejar tanpa henti. Dan inilah esensi sejati dari The Art of Surrender. Bagian 3. Cara praktis melatih The Art of Surrender. Nah sahabat, saatnya kita memasuki poin yang paling penting dalam video ini. Dengarkan baik-baik dan jangan di-skip satu detik pun. Sahabat, banyak orang memahami konsep melepaskan, tetapi sedikit yang benar-benar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran kita telah dilatih sejak kecil untuk percaya bahwa kita harus selalu mengendalikan segalanya, bahwa kita harus bekerja keras dengan penuh tekanan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, semakin kita berusaha terlalu keras dengan perasaan takut dan cemas, semakin sulit hasil itu datang. Maka dari itu, kita harus belajar seni melepaskan dengan cara yang benar, bukan sebagai bentuk kepasrahan pasif, tetapi sebagai cara untuk membuka diri terhadap aliran keberlimpahan yang sudah tersedia. Lalu, bagaimana kita bisa melatih The Art of Surrender dalam kehidupan nyata? 1. Mengubah pola pikir dari kurang menjadi cukup. Di dunia ini, ada dua jenis orang, mereka yang selalu merasa kekurangan, dan mereka yang selalu merasa cukup. Uniknya, perasaan ini tidak ada hubungannya dengan jumlah uang yang mereka miliki. Ada orang yang kaya raya, tetapi masih merasa miskin, dan ada yang hidup sederhana, tetapi merasa berkelimpahan. Kenapa bisa begitu? Karena rasa cukup adalah keadaan batin, bukan angka di rekening. Orang yang merasa cukup memiliki pola pikir bahwa apapun yang mereka miliki saat ini adalah berkat yang sudah cukup untuk membawa mereka ke langkah berikutnya. Mereka tidak panik ketika uang mereka berkurang, karena mereka tahu bahwa sumbernya tak terbatas. Mereka percaya bahwa selama mereka terus bergerak dengan energi yang benar, rezeki akan datang dengan sendirinya.
Sebaliknya, orang yang selalu merasa kurang akan terus berjuang dalam ketakutan. Mereka bisa memiliki miliaran rupiah, tetapi tetap cemas karena takut kehilangan. Mereka melihat dunia sebagai tempat yang penuh keterbatasan, di mana mereka harus merebut dan mempertahankan kekayaan mereka dengan segala cara. Latihan untuk mengubah pola pikir ini. Setiap kali kamu merasa cemas tentang keuangan, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar kekurangan atau hanya merasa kurang? Tulis 10 hal yang sudah kamu miliki saat ini yang bisa kamu syukuri, baik dalam bentuk materi, pengalaman, atau peluang. Gunakan afirmasi. Aku selalu memiliki cukup. Uang datang kepadaku dengan mudah dan menyenangkan. 2. Melepaskan kontrol dan mengizinkan keberlimpahan mengalir. Salah satu alasan utama mengapa orang sulit melepaskan adalah karena mereka ingin mengontrol bagaimana dan kapan keberlimpahan datang. Mereka ingin hasil yang cepat, pasti, dan sesuai dengan cara yang mereka pikirkan. Namun, kenyataannya, alam semesta bekerja dengan caranya sendiri, dan seringkali jauh lebih baik daripada yang bisa kita rancang sendiri. Coba perhatikan orang-orang sukses di sekitarmu. Apakah mereka tahu sejak awal bahwa mereka akan mendapatkan keberlimpahan dengan cara yang persis seperti yang terjadi? Tidak. Mereka mungkin punya tujuan dan visi, tetapi perjalanan mereka penuh dengan kejutan yang tak terduga. Ketika kita terlalu kaku dengan cara kita ingin mendapatkan uang, kita justru menutup pintu bagi cara-cara lain yang bisa lebih mudah dan alami. Latihan untuk melepaskan kontrol. Setiap kali kamu merasa cemas tentang bagaimana uang akan datang, katakan pada diri sendiri, aku tidak tahu bagaimana, tetapi aku percaya bahwa rezeki akan datang dengan cara terbaik. Bayangkan uang sudah berada di tanganmu, tanpa perlu tahu dari mana datangnya. Rasakan perasaan syukur itu seolah-olah sudah terjadi. Percayai intuisi dan peluang yang muncul. Terkadang keberlimpahan datang dari arah yang tidak kamu duga sebelumnya. 3. Bekerja dengan energi yang benar. Dari stres ke kesenangan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang dalam mengejar keberlimpahan adalah mereka bekerja dengan energi ketakutan. Mereka bekerja keras bukan karena mereka menikmati pekerjaan itu, tetapi karena mereka takut kekurangan. Hasilnya, mereka kelelahan, stres, dan justru menarik lebih banyak pengalaman yang membuat mereka semakin tertekan. Sebaliknya, orang yang benar-benar berkelimpahan bekerja dengan energi yang berbeda. Mereka melakukan pekerjaan yang mereka cintai, atau setidaknya, mereka menemukan cara untuk menikmati prosesnya. Mereka bekerja bukan hanya untuk uang, tetapi untuk kepuasan, pertumbuhan, dan kontribusi. Latihan untuk mengubah energi kerja. Sebelum memulai pekerjaan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana aku bisa membuat pekerjaan ini lebih menyenangkan? Fokus pada aspek-aspek pekerjaan yang bisa membuatmu merasa senang atau tertantang secara positif. Jika pekerjaan yang kamu jalani saat ini terasa berat, mulailah berpikir untuk mengubah arah ke pekerjaan yang lebih sesuai dengan energi aliranmu. 4. Mengikuti arus dan percaya pada waktu yang tepat. Banyak orang frustrasi karena mereka ingin hasil instan. Mereka ingin uang datang sekarang juga, bisnis sukses dalam sekejap, dan hidup berubah dalam semalam. Tetapi, keberlimpahan memiliki waktunya sendiri. Coba perhatikan alam. Tidak ada yang tumbuh dalam semalam. Sebuah pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi besar dan kuat. Matahari terbit dan terbenam dengan ritme yang sempurna, tanpa terburu-buru. Begitu pula dengan kehidupan kita. Keberlimpahan akan datang ketika kita sudah benar-benar siap menerimanya. Bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara mental dan emosional. Jika kamu merasa sudah melakukan segalanya tetapi hasil belum datang, mungkin ini bukan waktunya. Mungkin ada pelajaran yang masih harus kamu pelajari sebelum rezeki itu datang. Mungkin kamu perlu mengubah sesuatu dalam dirimu sebelum bisa benar-benar menerima keberlimpahan dengan utuh. Latihan untuk mempercayai waktu. Setiap kali merasa tidak sabar, ingatkan dirimu, semua akan datang pada waktunya. Aku mempercayai proses ini. Fokus pada pertumbuhan, bukan hanya hasil akhir. Apa yang bisa kamu pelajari dari perjalanan ini? Nikmati hidup saat ini,
tanpa menunggu hasil yang sempurna. Sahabat, The Art of Surrender bukan tentang berhenti bekerja atau menyerah pada keadaan. Ini tentang melepaskan ketakutan, mempercayai aliran kehidupan, dan bekerja dengan energi yang lebih selaras. Ketika kamu berhenti mengejar dengan panik dan mulai mengizinkan dengan percaya, kamu akan melihat perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Keberlimpahan bukan sesuatu yang perlu dikejar dengan putus asa. Ia adalah sesuatu yang datang dengan alami ketika kamu berada dalam vibrasi yang tepat. Jadi, mulai hari ini, cobalah untuk lebih tenang, lebih percaya dan lebih menikmati perjalananmu. Keberlimpahan yang kamu cari mungkin sudah lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Sekarang, mari perkuat vibrasi keberlimpahan bersama. Tulis di kolom komentar, "Aku adalah magnet rejeki. Uang dan keberlimpahan datang kepadaku dengan mudah dan menyenangkan." Kata-kata yang kamu tuliskan memiliki energi. Biarkan afirmasi ini menjadi sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak keberlimpahan. Jika video ini menginspirasi, tekan suka untuk memperkuat energi positifnya. Subscribe agar kamu tidak melewatkan insight berharga berikutnya. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada mereka yang sedang berjuang menemukan aliran rezekinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap percaya, tetap mengalir, dan tetap dalam vibrasi kaya.